Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah. Mergo kakean ana mubalik, kakean ana pidato. Mboten ana pidato sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Disebut ala amrin jame. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat, gitu. Tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat salat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi dalam khutbah cerita fenomena terkini. Memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nate gini yang saya alami nyata. Wong kulo nate di kakak wakil bupati. Walhasil kulo 2005 itu boyong di Narukan karena bapak wafat. Sehingga KTP saya tak pindah ke KTP Rembang. Dulu KTP saya Jogja, mulai 98 itu KTP saya juga. Sampai sekarang paspor saya paspor Jogja. Kulo gak ada paspor terus karena sering keluar negeri. Ya alhamdulillah kulo rasa santri melarat masalah ngono. Jadi paspor kulo montek bolak-balik. Nah, sampean duwe orang tahu. Jadi orang tahu mati. Dan saya masih punya tiket-tiket internasional ya. Pokoknya walhasil gak melarat teman-teman. Jadi sampean nak cara ora usah sakit tapi kulo insyaallah ra jenis kiai sing melarat teman-teman. Itu tak urus. Ya kulo antri teng Kragan antri. Kan orang enggak tahu. Ya terkenal-kenal Gus Bak. Gus saya kan enggak tahu. Kulo jarang medal. Antri. Sampai 2 jam. Sudah gitu kata pegawainya, ini namanya siapa ya? Saya bilang ya, saya punya fotoan kopi tak kasihkan. Nak nerangno kesukaan. Terus ditanya, ini jadi paling cepat 2 bulan. Ya kalau prosedurnya 2 bulan ya 2 bulan toh Pak. Tak tunggu 2 bulan. Ya ini sini lagi ya. Mau langsung loh. Nggih, santai mau kalau proposal. Itu petinggi saya itu cerita. Gus, masuk jenengan ngurus KTP ngoten. Kondo kula sedina dadi. Kak aku rakyat yang baik. Niku saking gedune pegawai kecamatan gang seminggu diterot-terot. Gus kok mboten sanjang nak niku jenengan. Ketera, keton. Ketune iku ngormati kula wong alim, ngormati kula kakak kula nate wakil bupati kan ora jelas. Carane hormat dekne ya ora jelas. Dadi kula mboten Pak, kula niku nggih standar-standar mawon sing umum-umum. Nek 2 wulan kira kula mboten KTP 2 wulan ora apa-apa Pak amin. Wong kula niku ulama. Maksudnya piye to? Ulama iku KTP-ne sitok. Warga negarane Allah yaiku kawulane Allah. Kula niku pira-pira ulama ngakoni hukum dunia gelem duwe napa? KTP. Jadi perasaan kula hidup di negeri Tuhan, hidup napa? Jadi KTP kula cukup Abdullah ngoten mawon. Ya Abdullah bin napa? Abdullah. Ini penting kula aturaken. Sekarang itu agama menjadi tidak proporsional karena berdasar hukum negara. Ini kula cerita nggih, cerita tahadus bin nikmat nggih. Saya hari Kamis kemarin tuh rapat sama mas saya Sarang. Ini biar sampean di perhitungan. Rapat itu ya setengah debat kusir karena ini masalah sensitif. Sekarang banyak sekolah tinggi Islam dan itu pasti dari madrasah aliyah negeri atau dari SMU atau dari mana saja. Kemudian atas nama itu dilembagakan namanya sekolah tinggi Islam, tamatannya menjadi sarjana apa? Islam. Dan karena dia resmi maka punya otoritas ngomong tentang keislaman. Entah itu urusan tolak, urusan nikah, urusan negara dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, betulkah mereka benar-benar kapabel menyandang gelar sarjana Islam saat ada isu-isu yang sensitif, misalnya mut'ah, teroris, jihad dan sebagainya? Apa tidak sebaiknya pondok pesantren bikin sekolah tinggi sehingga yang benar-benar sarjana Islam menyuruh wong alim tenan, roh far'un lah kemana roh napa? Tapi resikonya pondok nek wis sekolah tinggi biasanya kan terus bid'ah. Biasanya napa? Bid'ah. Sing dhisik ikhlas saiki golek ijazah. Sing dhisik ikhlas kepen dadi mudin, dadi imam musala saiki penyalak. Biasanya kan trennya kan ada ijazah kan. Akhirnya kan debat kusir. Ya fa minhum setuju wa minhum ya ora napa? Setuju. Nah, kula kan sing repot. Wong nak penampilan kula mesti darani iki salah. Pegawaian kula keluyuran saenake dhewe.
Tapi kan wong ya delok kula kerjane Yogya ning kampus. Berarti ya potongane modern. Lah kula takoki. Nah, cara Gus Bak sepundi? Nah, cara aku ya ora roh, pancen fenomenane padha ngono nek ben kok. Memang itu repot. Saya kemarin di Jogja juga rapat itu. Beberapa dosen IAIN UIN yang sekarang itu juga merisaukan itu. Misalnya sekarang sarjana Islam, pakar waris atau pakar apa. Trennya kan setadi banding tadi. Jadi yang diperbandingkan sebetulnya bukan hukum Islam, analis Islam. Napa analis Islam? Misalnya Islam di mata McGill begini, Islam di mata Inggris begini, Islam di mata begini. Sehingga sekarang tuh repot, ngadepi fenomena sekarang tuh repot. Santri juga harus ikut kompetisi ini. Kalau enggak bahaya sekali. Mau dibawa kemana agama ini? Karena nanti temanya mesti beda. Misalnya ini contoh nyata, menyangkut nikah. Nikah itu kalau walinya sudah jarak marhalaten, itu misalnya boleh wali hakim. Di mu'in hakim boleh dilimpahkan lagi ke muhakam. Muhakam terserah dua belah pihak. Akhirnya di Jogja, ini cerita Jogja saja, itu banyak mahasiswa sing pacaran ekstrim, pacaran ekstrim. Nak zina wedi wong diambu santri. Ora zina kudu ra kuat. Lah niku banyak yang minta dinikahkan oleh kiai-kiai setempat. Nggih. Sing jarene nikah napa sirri. Fenomena itu mengilhami tokoh-tokoh Jogja yang pejabat. Wah nak ngono kilakan anak tenan aku wis sirri kriminal apa dihukum. Sing sirri apa napa? Hukum. DPR kok beberapa partai Islam. Kiai di penjara Madura akeh. Akhirnya apa? Intinya menjadi campur aduk antara ketentuan dasar agama dan pertimbangan sosial politik bernegara. Paham ya? Sehingga akhirnya rancu. Coba kalau kita menjadi orang alim alamah yang tadi sahibul fadilah, mau sing jenenge pirang-pirang. Acuannya akan jelas. Karena kita orang akhirat. Saya bilang kalau saya sih orang akhirat, acuannya jelas. Acuan orang akhirat itu gampang. Ya pokoknya maksar sabab manis tato amin kumul bata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi kalau orang akhirat itu pikirannya, jika kamu nikah menjadi kamu tidak zina ya baik. Karena tarku zina itu baik, wajib. Jadi kita pertimbangannya yang penting kamu tidak zina. Tapi nanti calon pacarnya, yang pacarnya kan mesti protes. Pak Bah, kata siapa? Potongan rai begini sih kawin lah tetap potongannya ya selingkuh Bapak. Lah nak ngono ya ora usah yakin nak kawin iso ngilang. Lah nak ngono ya padha wae wis direwangi siri tetep kok pancen. Artinya begini loh. Andekan dari awal konsep kawin itu konsep takwa, itu yang dilawan itu pasti zinanya, bukan sekedar masalah nikah dan tidak nikah. Bukan menjadi polemik siri itu kriminal dan tidak. Saya pernah ketemu pejabat yang mengisukan siri itu. Saya bilang gitu. Kalau orang soleh, orang takwa, masalah nikah itu bukan urusan diundangkan apa ndak, siri ndak. Masalahnya itu urusan zina dan tidak. Jadi kita nikah karena kita ingin takwa, ingin wa ahsanu lil farji sudah. Kemudian perdebatan malah menyangkut perlu ndak diundangkan kalau siri itu pidana ndak. Ulama nggak perlu tertarik sama isu itu, paham? Diundang aja orang, ulama nggak punya kepentingan. Kepentingannya ulama masyarakat tidak zina titik. Iku nak ulama akhirat kepentingannya ikut toh. Nggak tahu omong nggak bilang. Dan saya termasuk jenis itu, aku bilang gitu. Ulama jadi tidak diskusi siri itu pidana atau itu urusan legislatif mau dipakai apa terserah. Ulama kok tertarik bagas gitu, saya tidak tahu. Ora kena mbok bodoh. Aku ulama sing maca Quran ngono, aku ora kena mbok bodoh. Nanti repot. Setiap ada perdebatan misalnya menyangkut masjid. Di desa ini ada masjid 2, terus negara ingin mentertibkan. Apa urusannya negara terhadap masjid 2? Mestinya kita pakai hukum dasar, hukumnya ta'dil Jumatan gimana? Enggak boleh sing balapan takbiratul ihram barang ndoro fikih sing enggak boleh. Tapi kalau ada sikop, ada kiai tukaran ya oleh kan gampang toh. Asal iso buktekno di makmum tenan kok oleh tenan nang jebule ra duwe makmum. Wis penting iso buktekno masjid tetep mlaku. Engko wis mutung jebule ra duwe napa? Umat. Mutungan gak iso buktekno, paham nggih? Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah.
Mergo kakean ana mubalik, kakean ana pidato. Mboten ana pidato, sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Disebut ala amrin jami. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat, ya, tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat salat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi dalam khutbah cerita fenomena terkini. Saiki mboten. Kuwi kitabe didelikno khotibe ya ampun tenan. Bareng Mbah Sepuh ngimami. Wah, sobah kita pengen mabur kok nak buka nganggo itu wae. Santri saiki do nakal jajan tak delikno roh ta ora. Bareng cekel tongkat kita ilang ndi cowok kita. Oleh do keragacan. Nggih kadang wonten jam nom-nom sing nakal, teng daerah kula kadang ngono akal-akal. Misalnya khutbah Idul Adha wis dibatasi, dirubah ning Jumadil Ula ya khutbah kacau. Mulane nek teng Rembang niku kiai-kiai ngalim mau nganggo buku. Dadi tiap khutbah ya nganggo catatan dhewe. Mergo kuwatir kok darani bodoh. Kuwatir darani apa? Memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Misalnya di Haji Wada beliau bilang gini, nanti di Madinah bilang gini. Misalnya kalau di Madinah beliau bilang, ini Madinah, kota Rasul. Dan saya sudah minta Tuhan supaya disucikan kayak Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Ya Allah, sebagaimana engkau menuruti Ibrahim kekasihmu mensucikan kota Mekah, saya juga kekasihmu. Hendaknya Madinah menjadi kota apa? Suci. Sehingga orang penduduk Madinah itu tidak ada migrasi, tidak ada apa? Migrasi. Karena setelah Fathi Mekah, dengan fadhailu Mekah yang begitu dahsyat, di mana sholat di Masjid Haram ka'alfin apa? Sholatin. Fadilahnya Mekah itu ada Ka'bah, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Sahabat cara naluri keibadahan ingin di Mekah. Nabi kurang pasal. Widada. Saya sudah mengajukan proposal pada Tuhan. Jadi kan Nabi ngendikan, ya Allah, kula cek eling tagih. Sebagaimana engkau menuruti Ibrahim menjadikan Mekah menjadi